Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa, saya sangat percaya saudara luar biasa, kenapa? Karena saudara ada di rumah Tuhan pada saat ini. Biasanya itu jalan-jalan ke mall, saudaraku dikasih Tuhan. Tidak masalah kita jalan-jalan ke mall, tetapi saya sangat percaya kita akan terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari akan kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Katakan bersama dengan saya, Tuhan mengenal saya. Tuhan mengenal kita. Bahkan sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Dia mengenal isi hati kita. Bahkan sejauh manapun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Dia sudah mengenal kita. Bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, Dia sudah mengenal. Bahkan sebelum kita melangkahkan kaki kita, Dia mengenal. Bahkan apapun pergumulan kita, Dia mengenal. Masalah kita, Dia mengenal. Ketika kita berada dalam keluh kesah, Dia mengenal. Ketika kita ada pergumulan yang berat secara manusia, kita tidak akan sanggup. Dia mengenal. Ketika orang berkata kepada kita, engkau akan jatuh sakit. Dia mengenal, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita divonis apapun, mungkin ada vonis bahwa kita tidak akan mengalami kesembuhan. Mungkin orang berkata, engkau tidak bisa melakukan ini. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mengenal, saudaraku dikasihi Tuhan. Klik, lanjut. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Coba perhatikan. Engkau mengetahui. Coba kita baca bersama-sama. Kalau aku duduk apa? Engkau apa? Coba. Engkau mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri. Berarti Tuhan tahu kita lagi duduk ini. Hah? Dia mengerti pikiran kita enggak? Lagi mikir apa hari ini? Coba jujur, lagi mikir apa detik ini? Kok suaranya gede gitu ya? Benar gak? Tuhan tahu pikiranmu, apakah saudara hatimu jujur gak hari ini? Saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, Dia mengerti pikiranmu. Apakah saudara konsen gak mendengarkan firman Tuhan? Dia mengerti pikiranmu. Mungkin di sini sih. Bagus Bapak Pendeta. Enak Bapak Pendeta. Dalam hati, aduh Tuhan Yesus ngomong lagi. Dia mengerti pikiran kita. Dia maha tahu. Pikiranku dari jauh aja Dia mengerti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau ibadah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau menyembah Tuhan, biar apapun yang terjadi, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudaraku diajak oleh WL, ayo kita menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan aja. Kiri kanan gue gak nyembah Tuhan, biarin aja gue juga gak ikut-ikutan. Ya. Ya sebelah saya, dia lagi asik main HP, biarin aja gue ikut sama dia. Biarin aja di sekitar kita. Kenapa kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan? Kenapa? Karena Dia mengerti dan Dia tahu pikiran kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Amin. Makanya kalau ibadah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya 2 jam kok paling lama. Benar gak? Hah? Satu minggu aja hanya 2 jam loh. 22 jam kita pergunakan untuk keinginan kita. Udah. Karena Dia mengerti semuanya. Ayat yang selanjutnya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Sebab coba sebelum
Lidahku mengeluarkan. Makanya hati-hati. Lidah kita kalau mengeluarkan sesuatu harus yang positif. Hanya sedikit yang ambil. Yang ngomong amin itu pasti positif terus dalam lidah, yang keluar dari mulut. Ya. Harus yang keluar dari mulut kita. Jangan kata-kata merendahkan orang. Jangan kata-kata mencaci maki orang. Jangan kata-kata yang keluar mulut kita menghina orang. Jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudaraku, menyepelekan orang lain. Sebenarnya kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang mengaku Kristen, kata-kata yang keluar yang mengaku yang percaya kepada Yesus adalah harus kata-kata berkat. Amin. Seharusnya, mungkin saudara bos, mungkin saudara orang hebat. Saya mau katakan kehebatanmu tidak akan membawa berkat bagi orang lain. Yang membawa berkat bagi banyak orang lain. Kalau kata-katamu adalah kata-kata berkat bagi banyak orang. Kenapa nama Yesus dihujat? Kenapa nama Yesus disakiti? Kenapa banyak nama Yesus dicaci maki? Kenapa? Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya Yesus, mulutnya lebih jahat daripada comberan. Kok comberan Pak Pendeta? Kalau dia ngomong sama anaknya apa? Ngomong sama anaknya apa? Saya nggak perlu kasih tahu. Tahu sendiri saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Ngomong sama pembantunya. Aduh Tuhan Yesus, lebih jahat setan kata-katanya daripada. Setan aja sejahat begitu gak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Gak enak ini kok datang sore-sore udah minggu terakhir lagi Pak Pendeta ya. Minggu terakhir lagi ini Pak Pendeta nggak perasaan banget ya. Udah tahu belum gajian. Tanggal 28 lagi belum gajian. Pak Pendeta datang lagi ke sini. Tetapi saya mau katakan, mulut kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan baca ayat kelima. Ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Seharusnya harus beginilah kehidupan kita. Karena dia mengenal kita. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini. Allah Maha tahu. Katakan bersama dengan saya, Allah Maha tahu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat Allah kenapa sih dikatakan dia Allah Maha tahu? Yaitu dia memiliki pengetahuan yang penuh. Makanya dia menjadi Allah yang Maha tahu atau segala hal. Yaitu dia berdaulat karena dia mengerti ketika dia menciptakan dia. Itu namanya definisi daripada Allah yang Maha tahu. Nah, yang menjadi pendahuluan saya akan tulis buat kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Klik. Banyak orang percaya yang merasa bahwa Allah tidak pernah membantu kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang Kristen dia berkata, aduh saya sih ketika menghadapi yang sulit, Tuhan tidak pernah menolong saya. Dia tidak pernah membela saya. Dia tidak pernah dekat kepada saya. Tetapi saya mau katakan saudaraku, karena dia yang Maha tahu. Dia membela kita dalam segala hal. Dia menolong kita dalam segala hal. Dia akan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun pergumulan kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Saya mau katakan, Tuhan ada di situ. Sesulit apapun penyakit kita, saya percaya Tuhan ada di situ. Kalau kita mampu boleh menghadapinya sampai detik itu, ini berarti bukti Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita. Amin. Itu bukti Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, klik. Nah, apa saja yang Allah tahu dalam hidup orang percaya? Dia tahu, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kita berkata hanya satu macam, tidak. Mungkin hanya dua macam, tidak. Mungkin hanya tiga macam, tidak. Mungkin hanya 4 macam, tidak. Mungkin hanya 5 macam, tidak. Mungkin hanya 10 macam, tidak. Dia tahu semuanya dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, saat kita membutuhkan
Tuhan tahu. Amin. Saudara butuh apa hari ini? Ada yang mau ngomong? Enggak ada yang berani. Nah, saudara butuh apa hari ini? Ya ampun Tuhan Yesus. Kalau saya seperti saudara saya ngomong, Pak Pendeta saya butuh rumah baru. Kalau dia seorang anak muda dia berkata, saya, oh ya karena baru putus tadi malam. Karena baru putus tadi malam. Betul juga itu, betul. Ide bagus tuh, ide bagus. Ya. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta saya buka cabang baru. Yaitu toko HP yang baru. Gak ada yang mustahil kan? Benar gak? Ya, makanya saya katakan tadi, saat kita membutuhkan, Tuhan tahu. Membutuhkan apa hari ini? Membutuhkan pertolongan, dia akan menolong. Membutuhkan jawab, dia akan menjawab. Membutuhkan apa hari ini? Uang, dia pasti akan tahu. Membutuhkan pergumulan hari ini, dia akan memberikan segala-galanya. Makanya ada lagu itu ya. Lagu siapa ya itu? Melita ya. Apa lagunya Om Antes? Aku perlu Tuhan tahu. Itu dia. Saya kalau nyanyi, dengar lagu ini tuh saudaraku dikasih Tuhan. Kadang-kadang saya meneteskan air mata. Kenapa? Ketika saya membutuhkan sesuatu, saat itu juga langsung Tuhan kerjakan. Betul. Nggak nyampe 1 hari. Mungkin berkata, udah karena dia seorang pendeta makanya Tuhan langsung menjawab doanya. Bukan. Tergantung dari hati kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, dari situ Tuhan kerjakan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau Tuhan Maha tahu, jangan pernah gelisah hatimu. Karena Tuhan yang Maha tahu, jangan pernah khawatir hatimu. Karena Tuhan yang Maha tahu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha tahu, jangan pernah khianati Tuhan. Karena Tuhan yang Maha tahu, tetap setia sampai akhir zaman di dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia tahu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini banyak anak-anak muda sembunyi dari Tuhan. Karena dia berkata Tuhan tidak tahu. Anak muda, hari ini Tuhan tahu. Ketika engkau putus tadi malam, Tuhan tahu. Berarti itu bukan yang terbaik bagimu. Maunya anak muda yang ngomong yes. Parah kali. Ya. Ketika tadi malam katakan sama dia, "Bang, mohon maaf, kita tidak seimbang. Karena selama ini ya kamu utamakan nafsu. Kalau itu laki-laki dan perempuan yang utamakan lalu berpacaran bila sama dia, kita bukan jodoh." Gak ada yang ngomong, gak berani. Gimana dong gak ngomong berani, Pak Pendeta gue pelaku ya. Ya kan? Tetapi kalau ketika saudara tahu, engkau membutuhkan seorang laki-laki yang ganteng. Dengan dasar hati yang sangat dalam, dengan kekudusan yang dalam, saya percaya Tuhan akan berikan. Ketika kau membutuhkan wanita yang cantik, seperti bidadari yang baru keluar dari mall. Ya. Kan biasa kan kalau orang lagi ke mall kan, oh Tuhan Yesus, kalau dari mall dia poles kiri kanan, didempul sini kan dempulin. Apa yang ada di sini tuh? Blush on ya, kalau dulu ya blush on di sini. Sampai Tuhan Yesus datang kalau pakai blush on belum selesai. Belum kayak. Cocok. Ya. Ganti baju sampai 10 kali cocok enggak ya? Kalau jalan gimana? Walaupun blush onnya sampai 10 jam makainya. Kalau enggak ada yang mau, enggak ada yang mau. Tetapi kalau saudara berkata, saat saya membutuhkan Tuhan tahu, Tuhan akan berikan yang terbaik. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua saudaraku dikasih. Apa saja yang Allah tahu. Ada ayatnya tadi, lupa saya. Aduh memang saya. Ini ayatnya ya, Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu ayatnya ya, di foto dulu. Yang kedua, langsung yang kedua. Saat kita meminta, Tuhan akan menjawab. Ada ayatnya, klik. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, permintaan apa hari ini? Permintaan karir, Tuhan akan berikan. Amin. Permintaan pasangan, saya tersinggung anak muda. Karena kenapa? Sudah bapaknya minta, nak, kamu kan udah 25. Apalagi kalau orang Sumatera kan anak cewek. Gendong cucu papa. 26, nah kok belum dapat. 27 belum dapat. Ya, 28 belum dapat. 29 belum dapat. 30 belum dapat juga. Udah banyak permintaan. Bahkan sampai dengkul ini udah kapalan minta sama Tuhan. Kok belum dijawab oleh Tuhan? Suatu saat pergi sama bapaknya. Jalan-jalan ke rumah duka. Pas mereka nyampe di rumah duka. Memang anak yang kurang ajar sama orang tua kadang-kadang begitu ya. Dia bilang ke papanya, Pak, kapan seperti begini? Sadis itu orang anak. Sadis itu anak saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia minta terus sama bapaknya minta terus. Kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Anaknya juga balas ketika mereka ada di rumah duka. Ada saudara mereka yang terbaring. Pak, kapan seperti begini juga? Padahal bapaknya yang terbaik kan. Makanya saudaraku harus kita memiliki prinsip. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, minta apa saja hari ini. Minta karir naik, Tuhan akan berikan. Mungkin sudah orang berkata, sudah berapa tahun minta sesuatu, belum dijawab oleh Tuhan. Saya percaya jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan. Artinya meminta ini bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, 5 tahun pun belum dijawab, kita terus meminta kepada Tuhan. Namanya kita meminta kan. Ketika saya meminta sesuatu kepada Bapak Ibu, enggak perlu saya, mau ngasih enggak lo? Mau ngasih enggak? Enggak boleh kita begitu. Tetapi kalau kita minta dong. Boleh dong, udah tunggu dulu ya. Tunggu. Tetapi kalau dia berikan tepat pada waktunya, itu yang terenak saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan berikan kesaksian sedikit ya. Suatu saat saya ada kerinduan saya sama Tuhan. Saya rindu kepengen mobil. Betul, saya rindu pengen mobil. Tuhan, saya minta mobil. Doa 1 tahun belum dijawab. Puasa lagi. Coba puasa. 2 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Puasa lagi. 3 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Puasa lagi. Minta-minta terus setiap hari. Pagi, siang, dan malam berdoa. Ya, saya doa pribadi, baik di kantor, saudaraku di ruang gereja. 4 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Berarti kalau 4 tahun udah berapa ribu hari ya? Berarti 365, berarti 600, berarti udah 1.300 lebih. Itu kali-kali saya cepat. Tambah-tambah saya. 5 tahun, lewat sedikit. Baru dijawab oleh Tuhan. Dengan cara apapun, saya kredit mobil. Dan ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sewa mobil ini. Lebih daripada kreditnya setiap bulan. Itu cara Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Alhasilnya saya memiliki mobil pribadi. Ada lagi kesaksian dalam hidup kami. Yaitu ketika kami meminta supaya kami, karena saya sudah umur 29 baru nikah. Baru dapat punya anak
31. Kita pun bergumul 13 bulan saudara dikasih Tuhan. Doa sampai kita pergi ke dokter sana sini. Ya, dokter kandungan kita mulai gelisah. Tetapi kita minta kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tetapi Tuhan berikan tepat pada waktunya saudara dikasih Tuhan. Hanya 13 bulan kita berdoa. Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita minta. Dan meminta itu bukan kita paksakan Tuhan. Harus kita ikuti kehendaknya Tuhan. Teman saya 13 tahun baru dia punya baby. Bahkan terakhirnya mereka pergi berdoa di salah satu bukit doa yang berada di Ungaran namanya Bukit Doa. Ada yang tahu? Getsemani. Nah, itu harus orang-orang yang gaul itu. Hanya orang-orang beriman yang tahu itu. Mereka berdoa 3 hari 3 malam puasa di sana. Tuhan berikan tepat pada waktunya 13 tahun. Baru Tuhan kasih. Lama enggak 13 tahun? Kalau orang dunia begitu bersama istri, udah kita bisa aja. Udah kita tinggal aja kamu dasar. Tidak ada yang malah. Dan secara medis mereka berkata bahwa istrinya tidak akan punya anak. Tetapi karena Tuhan, mereka minta. Cara Tuhan beda dengan cara manusia. Cara pandang manusia beda dengan cara pandang Tuhan. Vonis dari Tuhan itu. Yaitu bahwa kita memiliki keturunan. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Yang ketiga. Klik. Halo, oh udah di situ ya? Oh ada di sana. Saya lihat di sini nggak ada. Mana dia? Oh ya, yang ketiga. Apa saja yang Allah tahu dalam hidup orang percaya. Yang ketiga adalah saat kita percaya Tuhan akan bekerja. Katakan bersama dengan saya, percaya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah, ya percaya saja. Kalau Tuhan berkata, aku akan mengerti kamu sampai akhir zaman, dia akan sertai. Kalau Tuhan berkata, aku akan menolongmu, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan berkata di dalam firman-Nya, aku akan menjadikan kamu seperti biji mataku, dia akan kerjakan itu. Kenapa? Karena kita percaya seluruh perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Amin. Makanya jangan pernah bimbang saat kita percaya Tuhan akan bekerja. Kita akan baca ayatnya 1. Klik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika kita percaya dengan segenap hati kita, saat itu Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Anak-anak muda, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagimu. Amin. Amin. Saya percaya kepada Tuhan. Ketika saya tinggalkan daerah saya, sebatang kara saudaraku dikasih Tuhan tahun 87. Saya percaya kepada Tuhan. Kalau saya tinggalkan orang tua saya tahun 87, saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Amin. Begitu juga hari ini. Kalau saudara percaya bahwa usahamu diberkati oleh Tuhan, saya percaya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara percaya bahwa rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan, saya percaya rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar di dalam Tuhan, saya sangat percaya Tuhan pasti akan mengerjakannya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata dia akan menyembuhkan kita, mungkin saudara divonis miu, mungkin saudara divonis batu ginjal, mungkin saudara batu empedu, tidak sembuh secara medis. Tetapi kalau saudara percaya, mujizat pasti akan terjadi hari ini juga. Amin. Kata firman Tuhan, saat kita percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat percaya, bukan saat bimbang. Yang dia minta saat percaya, Tuhan bekerja. Makanya hari ini percaya saja kepada Tuhan. Amin.
Jangan percaya kata manusia, jangan percaya kata ini. Kata para dukun, paranormal, segala macam saudaraku dikasih Tuhan. Jangan percaya pada kodam. Ya kodam ya? Iya ya. Kok Pak Pendeta Eli tahu? Ya tahu lah, masa kita dibohongi. Tahu kita, aduh. Mungkin saudara udah pernah klik ya? Ayo. Live, nanti kodamu begini saudara klik akan kodamu kelihatan. Iya kan? Dalam hati gue begitu, aduh Tuhan Yesus. Ini dibodoh-bodohi. Saya tulis aja di bawah itu komennya kan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bener, lagi live gitu. Oh iya loh. Mungkin dia berkata, kok Tuhan Yesus memberkati. Aliasnya kodamnya hilang. Enggak ada yang tahu kodam kan? Ini enggak ada yang tahu. Hanya orang-orang yang sering makan roti yang ngerti itu. Oke, jadi jangan percaya sama kodam ya. Amin. Jangan percaya sama apa? Ramalan-ramalan di mana? Telapak tangan. Jangan percaya lamaran di muka saudaraku. Ada ramalan-ramalan di muka loh. Dari mimik kita ada loh. Hati-hati juga gitu. Loh, iya loh, jangan percaya. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan percaya lah ramalan tusuk sate. Saudara mendirikan rumah di tusuk sate, nggak apa-apa, dirikan aja. Panggil pendeta kalau kata orang. Contohnya, saudara membuat toko di situ, jual apa? Sate babi, jual sate babi, biar setelahnya semua lari, saudaraku dikasih Tuhan. Katakan ramalannya tusuk sate nggak bakal lari sih. Masa kita percaya gitu-gituan? Ya kan? Benar gak? Tusuknya kita buang, satenya kirim ke sini. Setiap hari Selasa ada hamba Tuhan di sini kan. Kirim aja ke sini saudaraku dikasih Tuhan. Yang keempat yang harus saya sampaikan kepada kita, yang keempat. Ya, yang keempat ya. Apa saja yang Allah tahu dalam hidup orang percaya saat kita berdoa, Tuhan akan dengar. Ketika kita berdoa, Dia mendengarkan keluh kesah kita. Ketika kita melakukan segala perkara di dalam doa, Tuhan saya membutuhkan ini. Dia dengar saudaraku, apapun yang belum terucap dari mulut kita, Dia dengar. Coba kita akan baca ayatnya. Ya. Berserulah kepadaku. Bukan dia bilang saudaraku dikasih Tuhan, berdiamlah kepadaku enggak. Dia apa omongannya? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berdoa, makanya saya mau katakan saudaraku, orang Kristen yang tidak senang berdoa sama dengan seorang yang sedang mengemudi mobil yang sedang mabok. Kenapa saya katakan itu? Coba kalau orang sedang mabok, apa yang akan terjadi? Tabrak sana, tabrak situ. Orang juga yang tidak senang berdoa seperti begitu. Maka yang terjadi dalam kehidupan orang yang senang berdoa adalah gelisah, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, kita tidak ada kedamaian. Dalam rumah tangga selalu ada percecokan antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Dan apapun yang dikerjakannya saudaraku dikasih Tuhan, dia tidak pernah andalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak hidup di dalam doa. Makanya orang yang senang berdoa itu adalah berarti dia adalah orang yang senang ada dalam hadirat Tuhan. Ya. Orang yang senang berdoa itu adalah sama dengan orang yang merasakan kebaikan Allah dan menikmati mujizat Allah dari hari ke hari. Makanya jangan lupa harus ada mesbah doa dalam rumah tangga. Amin. Jangan lupa anak-anak muda harus senang berdoa. Jangan lupa juga orang tua bimbing keluargamu untuk berdoa. Saudara nyampe di kantor, doa Tuhan terima kasih. Berkati usaha saya sepanjang hari ini.
Biar usahanya juga diberkati. Tahun depan pas mau Natal dapat bonus dari HRD-nya 100 kali lipat. Amin. Yang terakhir, kan aminnya bagus makanya yang terakhir. Apa saja yang Allah tahu dalam hidup orang percaya. Saat kita bersyukur Tuhan memberkati. Coba kita akan baca ayatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kehidupan orang percaya, dia senang bersyukur kalau dia mendapatkan naik pangkat. Senang bersyukur kalau usahanya diberkati Tuhan. Senang bersyukur kalau dia gajinya naik. Senang bersyukur kalau dia mendapatkan bonus. Senang bersyukur kalau dia lagi sehat. Anak-anaknya naik kelas mendapatkan nilai yang terbaik. Yaitu 99,99. IP-nya saudaraku dikasih Tuhan memang ada ya? Banyak. Loh banyak anak Tuhan begitu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ketika dia beli mobil baru, dia senang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan tadi? Mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau tanya, ketika kita ditipu orang mengucap syukur atau tidak? Masih mikir kan? Mikir kan? Ketika kita ditipu orang masih mengucap syukur? Tidak. Itu perkataan yang sangat jujur. Tetapi ketika kita dihina orang mengucap syukur enggak? Ketika habis uang mengucap syukur enggak? Ketika sakit mengucap syukur enggak? Ketika anak tidak naik kelas mengucap syukur enggak? Ketika di PHK mengucap syukur enggak? Ketika mobil ditabrak mengucap syukur enggak? Tetapi kita baca sekali lagi ayatnya supaya kita jangan berdosa sama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Coba, segala hal. Berarti dalam segala hal bukan hanya lagi senang. Benar gak? Oh Tuhan, kenapa sih begini responnya hari ini? Salah mungkin karena minggu terakhir ya. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Hanya kalau kita lagi diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mendidik kita pada saat ini. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin saudara, apa masalahmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Mungkin kau sudah mendapatkan hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Tetapi kata Tuhan, jangan hanya engkau mengucap syukur ketika engkau diberkati. Jangan engkau hanya mengucap syukur ketika engkau sukses. Tetapi ketika tidak mendapatkan apa-apa, kata firman Tuhan juga kita harus mengucap syukur. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya senang memberikan contoh ini. Anak ini hanya dia tahu kalau berdoa, Bapa berkati makanan ini. Anak ini adalah anak seorang petani. Suatu saat bapaknya mengajak dia ke daerah persawahan. Anak ini pisah dengan orang tuanya. Dia jalan-jalan di pematang. Saudaraku dikasihi Tuhan di sawah. Tidak jauh dari situ ada kerbau yang tanduknya panjang sekali. Dia dekati anak ini. Mau ditanduk udah begini saudaraku kepalanya. Tetapi anak ini berdoa. Tuhan berkati makanan ini. Dan saat itu juga kerbau itu yang sudah mengarahkan tanduknya kepada anak ini. Dia balik badan. Seharusnya kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berada pergumulan yang berat. Ketika masalah yang kita hadapi kita harus berkata. Mengucap syukur. Sebagai yang terakhir saya katakan seperti begini. Ketika Ayub habis segala-galanya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Ketika dia tidur di atas debu. Apa katanya? Istrinya berkata, Ayub, apakah kau tidak meninggalkan Tuhan Allahmu? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
saat itu Tuhan memulihkan dia. Saya percaya hal ini bisa terjadi kepada kita kalau kita mengucap syukur dalam segala hal. Saya akan serah tutup khotbah saya undang pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan selalu tahu isi hatimu. Jangan pernah takut. Datang kepada Dia yang berkuasa atas hidupmu. Sukses bersaudara. Tuhan Yesus memberkati.